Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat KTB Tani dimanapun kalian berada. Semoga sahabat tani selalu dalam keadaan sehat sehingga dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan ke dalam video kali ini, terlebih dahulu bagi teman-teman, kawan-kawan, sahabat tani semuanya yang menonton video ini, kami harapkan untuk yang belum menekan tombol subscribe-nya untuk menekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya, supaya channel ini kedepannya lebih berkembang dan bisa memberikan informasi dan ilmu yang sudah kita miliki dan pengalaman yang sudah kita lakukan bisa berbagi kepada teman-teman semuanya, dan juga bisa sebagai tempat pembelajaran dan saling berbagi bagi kawan-kawan yang memiliki pengalaman-pengalaman lainnya. Selain padi, jagung juga merupakan salah satu jenis tanaman yang cukup diminati dan dibutuhkan oleh berbagai kalangan. Selain bisa dinikmati secara langsung, jagung juga bisa diolah untuk berbagai jenis makanan. Selain itu, jagung juga banyak dibutuhkan sebagai bahan baku untuk pembuatan pakan ternak dan berbagai macam-macam jenis kebutuhan lainnya. Karena tingginya permintaan pasar, banyak petani yang sudah mulai membudidaya tanaman jagung. Selain perawatannya yang bisa dibilang cukup mudah, budidaya tanaman jagung juga tidak membutuhkan modal yang terlalu tinggi. Perawatan tanaman jagung sangat penting dilakukan untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman yang optimal. Untuk mendapatkan atau menghasilkan jagung yang berkualitas baik, diperlukan perawatan serta pemeliharaan tanaman setelah bibit ditanam. Secara garis besar, ada beberapa hal yang tidak boleh terlewatkan ketika kita melakukan perawatan dan pemeliharaan jagung, terutama dari segi pengairan. Pengairan itu dilakukan setelah melakukan pembibitan. Merupakan hal penting yang harus dilakukan agar tanaman jagung mendapatkan air yang cukup. Pengairan dapat dilakukan saat lahan tidak dibasahi oleh air hujan selama 1 minggu berturut-turut. Hal ini dikarenakan tanaman jagung membutuhkan ketersediaan air yang cukup selama masa pertumbuhannya. Selanjutnya adalah penjarangan. Penjarangan merupakan proses pengambilan tanaman yang tidak dikehendaki dan dilakukan pada jumlah tanaman yang berlebih atau tidak sesuai dalam satu lubang tanam. Yang ketiga adalah penyulaman. Selanjutnya dilakukan pengecekan lebih kurang 1 minggu setelah bibit ditanam. Hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah bibit yang ditanam tumbuh dalam keadaan normal atau tidak. Jika saat pengecekan ditemukan bibit jagung yang tidak tumbuh atau mengalami kerusakan, maka perlu dilakukan penanaman ulang atau penyulaman. Yang keempat adalah penyiangan. Hal yang penting yang harus dilakukan ketika tanaman jagung sudah tumbuh yaitu melakukan penyiangan. Penyiangan merupakan proses pembersihan tanaman dari gulma, hama maupun parasit yang dapat mengganggu pertumbuhan jagung yang ditanam. Selanjutnya yang kelima adalah pembumbunan. Pembumbunan merupakan penutupan akar tanaman yang timbul di atas permukaan tanah dengan cara pengerukan atau menimbun dari tanah di sebelah kanan dan kiri.
pembumbunan berfungsi untuk memperkokoh tanaman jagung. Yang keenam adalah proses pemupukan. Untuk mendapatkan hasil atau jagung yang ukurannya lumayan besar, hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah pemberian pupuk. Karena kebutuhan akan unsur hara haruslah tercukupi untuk menunjang pertumbuhan tanaman jagung. Oleh karena itu, pemupukan harus dilakukan secara rutin. Dosis pemupukan yang digunakan pada umumnya adalah 200 sampai 350 kg urea per hektar dan 100 sampai 200 kg SP36 per hektar, serta yang paling penting adalah 200 sampai 400 kg NPK per hektarnya. Jika sahabat tani ingin mendapatkan hasil yang maksimal, jangan lupa melakukan proses pemupukan yang cukup. Hal itu dikarenakan saat kondisi tanaman jagung memiliki cukup banyak unsur hara, maka akan memperbesar ukuran batangnya. Sehingga saat batangnya sudah besar, otomatis buah jagung atau tongkol jagung pun akan ikut membesar. Jika tanaman jagung itu memiliki ukuran batang yang kecil, pasti tidak mungkin akan mendapatkan buah atau tongkol yang besar. Selanjutnya, hal yang terakhir yang harus diperhatikan dalam perawatan dan pemeliharaan tanaman jagung adalah pengendalian hama dan penyakit. Salah satu penyebab kegagalan panen adalah serangan hama dan penyakit. Oleh karenanya, perlu dilakukan antisipasi serangan dengan cara pencegahan yang lebih baik daripada pengobatan. Jika serangan sudah terjadi, sebaiknya dilakukan pengendalian sesuai dengan jenis hama yang menyerang. Hama-hama yang biasa menyerang tanaman jagung yaitu belalang, ulat tongkol, penggerek, ulat daun, ulat gerayak, serta lalat bibit. Sedangkan penyakit yang sering menyerang tanaman jagung adalah bulai, gosong, busuk batang, dan lain-lain sebagainya. Kerusakan yang disebabkan oleh serangan hama dan penyakit dapat menyebabkan kerusakan hingga kematian pada tanaman jagung. Pengendalian dapat dilakukan menggunakan pestisida kimia ataupun organik. Baiklah, hanya sekian secara garis besar cara atau teknik dalam merawat dan memelihara tanaman jagung yang perlu kawan-kawan ketahui. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara menanam dan merawat tanaman jagung yang baik dan benar supaya mendapatkan hasil yang maksimal, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Nanti kita akan membuat video lain dari mulai saat penanaman, perawatan hingga sampai panen. Akan kita jelaskan kepada teman-teman sekalian. Untuk itu, bagi kawan-kawan sahabat tani semuanya yang belum menekan tombol subscribe, untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video lainnya dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi motivasi buat kawan tani semuanya.